One, two, three, four, Sarwa. One, two, three, four, Sarwa. One, two, three, four, Sarwa. Sarwa in the air, let's listen together. Halo Semansa People, kembali lagi di Sarwa Satu Bersuara. Oke guys, kenalin nama aku Faya Sadi Praja Kusuma dari MPK 27. Halo semuanya, kenalin aku Naila dari MPK 26. Jadi di episode kali ini kita kedatangan dari ekstrakurikuler yang ada di Semansa, yaitu dari Student Company. Boleh dong kalian perkenalan dulu. Oke, halo, perkenalkan saya Galuh Sofia Mugiano sebagai CEO Student Company. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Safeni Zahira. Saya adalah Director of Public Relations Department. Oke, keren banget guys. Jadi hari ini, di episode Sarwa kali ini, kemarin kan kita udah banyak banget ya cerita-cerita, bahas-bahas tentang cerita horor, terus kehidupan organisasi gimana. Nah sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Student Company, yaitu ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Bandung. Jadi udah banyak nih pertanyaan yang kita kumpulin dari beberapa masukan siswa-siswi Semansa People yang ingin nanya nih ke ekstrakurikuler SC. Langsung aja ke pertanyaannya, Tenai. Oke, kita ambil. Jadi guys, di sini banyak banget pertanyaan yang udah kalian kasih ke kita. Jadi buat yang pertama, boleh kamu yang bacain dulu? Oke, Tenai. Oke, apa tuh? Jadi ini ada pertanyaan yang akan kita bacakan atau nanya nih ke Student Company. Menurut kalian, SC itu apa sih? Bisa jelasin konsepnya secara simpel buat yang belum ngerti. Boleh. Nah, SC itu kepanjangan dari Student Company, yaitu perusahaan yang dipegang oleh siswa-siswi sekolah. Nah, tujuan dari program Student Company ini atau Ex-School Student Company itu untuk mengembangkan skill entrepreneurship atau pengusaha di anak-anak biar nanti kedepannya bisa udah ada pengalaman di perusahaan. Dan selain skill entrepreneurship juga ada soft skill seperti bahasa Inggris dan public speaking yang dikembangkan di program ini. Iya kayak gitu, betul banget. Jadi di SC juga kita tuh belajar buat bikin produk ya Teh. Jadi kayak kita tuh merancang dari awal kira-kira masalah yang mau kita angkat tuh apa dan solusi yang akan kita hadirkan itu kayak gimana. Jadi kita juga bikin saham, belajar untuk berkomunikasi dalam tim. Jadi kayak seolah-olah membuat perusahaan bareng-bareng tapi dengan teman-teman yang sebaya kayak gitu. Iya, keren banget ya. Berarti ngajarin kita buat jadi pembisnis sejak sekarang gitu ya. Iya, betul. Pembisnis muda gitu. Betul. Oke. Jadi keren banget ya, dari Student Company itu tujuannya seperti apa, terus artinya juga gimana. Nah mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke. Cing. Apa ya? Oke, ini sekarang pertanyaannya. Jadi dari kalian pribadi nih, apa sih alasan utama kalian buat milih SC? Karena kan dari awal ada niatnya dulu, terus apakah kalian ngelihat gen sebelumnya atau kalian pengen jadi pembisnis dari dulu atau gimana nih? Okay. Atau apa ya, kayak emang ada minat di bisnis dan pengen coba hal baru? Siapa dulu sih? Boleh Teh Galuh dulu dong. Buat aku pribadi, aku gak ada niat jadi CEO atau niat jabatannya, tapi aku ada niat mau ikut organisasi buat mengembangkan soft skills. Dan kebetulan bisnis juga itu plus yang sangat memanfaatkan ya, entrepreneurship. Kalau dari Fatma gimana?
Kalau buat aku pribadi sih kan kayak waktu MPLS tuh sempat ada demo eskul ya. Terus aku ngeliat demo eskulnya SC tuh kayak keren banget. Mereka tuh bikin jam tangan dari kulit jeruk. Terus menurut aku itu inovatif banget. Awalnya tuh aku belum ada minat buat masuk SC. Cuman ternyata kayak ada buka lowongan gitu dan aku kepikiran untuk mencoba mengasah keterampilan aku dalam berbisnis gitu. Karena alhamdulillah aku juga keterima. Terus di SC ini tuh ternyata gak cuman ngajarin aku buat berbisnis, aku juga diajarin cara untuk mengelola perusahaan gitu kan. Alhamdulillah aku di Department Public Relationship juga. Jadi di situ tuh kita tuh belajar caranya buat nge-reach out ke eksternal dan cari-cari pihak yang bisa diajak kerjasama buat ke perusahaan kita kayak gitu. Berarti di SC juga kita di sini juga bisa mengasah suatu public speaking yang kita punya ya. Ya, public betul. speaking juga. Kita ada program dari Human Resources atau lebih tepatnya apa ya? HRD. Humas. Human Dalam resource tuh HRD, jadi kayak sumber daya, ya, sumber daya. Jadi manusia kita di perusahaannya. mengasah keterampilan si anggotanya juga Iya. kayak gitu. Keren gitu SC ya. Keren banget. Betul, aku juga SC guys dulunya. Terus ngeliat SC sekarang keren banget karena inovatif sekali. Semangat ya. Makasih. Oke. Langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya yang bakal kita tanyain ke SC nih Tanai. Oke, boleh mas, ambil mas. Oke, Oke, ding ding. coba kita bacain dulu ya. Oke, apa tuh? Karena banyak banget guys ternyata yang mau nanyain hal-hal yang pengen anak-anak semansa tahu gitu. Ece tuh gimana sih? Ah. Gitu. Oke, buat ke pertanyaannya ini adalah kemarin kan kalian ini ada event atau peresmian tuh. Boleh dong ceritain acaranya apa dan tujuannya itu buat apa buat anggota SC itu? Nah, kemarin itu di tanggal 6 Desember ya, itu kita ada dual launch buat apa ya, introduction perusahaan kita. Sekarang generasi 3 namanya Endeavor. Dan Endeavor ini di 6 Desember launching produk kita namanya Wrinkle Ease. Launching produk tentang an anti wrinkle spray. Jadi inovasinya itu kan aku lihat di sekitar Semansa dan juga anak-anak Semansa kayak malas setrika kan. Iya, betul. Jadi permasalahan yang ada ya. Iya, betul. Jadi kita inovasinya itu bikin spray buat ngilangin kusut di baju. Jadi gak usah setrika, tinggal di spray, diusap terus beres. Simpel Iya, banget betul tuh buat banget, kaum-kaum kayak yang gitu. pemalas ya. Iya, betul banget. Nah, selain itu juga di launching itu kita juga mulai buat jualan saham. Jadi di sini tuh kan kita finance-nya tuh udah mulai ngehitung kira-kira HPP, produk dan segala macam. Terus karena banyak pihak internal sama eksternal yang datang ke launching kita juga, kita tuh mulai jualan sahamnya buat dapetin investor-investor kayak gitu. Keren ternyata ya. Beneran jiwa pembisnisnya tuh harus ada gitu ya. Bukan cuma ditanam tentang dari- bisnis yang hal-hal baru kembangkan ya. Iya. Jadi banyak hal lain juga yang ada dalam SC atau student company ini. Iya, Betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, nah jadi kan dalam setiap eskul tuh pasti ada aja ya tantangannya gitu. Masing-masing tuh pasti ada aja entah dari internal, entah dari eksternalnya. Terus apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi waktu ngejalanin bisnis ini? Apalagi kalian kemarin baru kan ya, kesannya baru dan baru launching juga kemarin. Iya. Nah itu tuh apa sih? Apakah di dalam internalnya atau di eksekusinya atau di mananya nih buat tantangan besar? Tentu buat kegiatan sama tugas di SC nggak gampang ya, lumayan susah dan harus ada skillnya. Tapi yang kita merasakan semua itu susah di merangkul anggotanya. Ya, kalau ada tugas ini emang ya ada yang punya kesibukan yang lain. Iya, betul banget. Terus ngomong-ngomong soal kesibukan juga kan kayak contohnya tuh pas mau launching beberapa director tuh kan harus presentasi ya tentang tugasnya di divisinya tuh kayak gimana. Terus emang sempat ada problem juga buat
latihan, membagi waktunya. Kita tuh harus tetap latihan pakai bahasa Inggris. Terus ada juga tugas-tugas pre-launching yang harus kita selesain. Jadi memang buat hambatannya tuh lebih ke menyeimbangkan waktu antara SC sama kegiatan-kegiatan lain dari para anggotanya, kayak gitu sih. Oke, jadi tantangannya di situ ya. Iya, untuk karena kan betul. setiap anggota juga beda-beda mungkin ya kesibukannya, Kesibukannya. terus karakternya apalagi Iya. kan SC sekarang berapa orang sih? 30 orang. Berapa orang? Yes. Gimana caranya kalian biar bisa nyatu gitu ya? Betul. Nyatu Iya, beberapa betul. pikiran. Iya. Ya, selain harus nyatuin juga kan buat perusahaan tuh kayak nggak gampang ya, kayak kita tuh harus cari permasalahan apa yang kira-kira solusinya tuh bisa kita berikan, solusinya tuh efektif dan mudah untuk kita raih Iya, gitu. Betul. Gitu juga ya. Oke, selanjutnya Kita ke bagian selanjutnya aja ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini adalah setiap proyek pasti ada pembagian peran. Nah, gimana nih cara kalian nentuin tugas dan tanggung jawab buat tiap anggotanya itu dalam kerjasamanya? I see. Jadi kalau SC ini kan berbasis perusahaan. Jadi struktur organisasinya juga sesuai perusahaan yang asli gitu. Di atas ada CEO yang tugasnya itu sebagai ya wakil ketua bukan ketua OSIS ataupun ketua MPK. Kita mengawasi dan membuat strategi secara besarnya. Lalu itu ada wakilnya itu banyak, namanya directors atau board of directors. Nah, directors ini sebagai ketua divisi di SC itu. Mereka itu bikin strategi targetnya. Jadi target divisi ini cara mencapai tujuannya atau targetnya itu gimana. Nah, itu sama direktur. Yes. Lalu ada manager. Nah, manager ini mengawasi kegiatannya kayak secara berlangsung buat menjalani strategi itu, dan itu dijalinin sama members SC. Iya, betul banget. Jadi kalau misalkan bisa dibilang sih semuanya tuh saling melengkapi gitu. Semuanya tuh ada perannya masing-masing. Terus cara kita nentuin kira-kira anggota yang ini tuh cocoknya di divisi apa sih, itu tuh biasanya lewat wawancara dari awal gitu. Jadi kita tuh sempet nanya juga kira-kira anggota ini tuh pengennya di mana sih dia minat dan bakatnya. Terus dia tuh yang paling dihindarin tuh divisi apa, kayak contohnya dia punya kelemahan di bidang apa. Nah, itu berarti kita hindari jangan masuk ke divisi tersebut, kayak gitu sih pembagiannya. Berarti waktu wawancara juga kalian tuh membagi masing-masing membernya itu sesuai dengan karakter yang mereka punya ya. Iya, sesuai betul. karakter. Jadi kekurangan yang mereka itu bakal dijauhin dari divisinya buat ditutupin sama yang punya kelebihan dari kekurangan itu ya. Iya, Betul. tapi kalau misalkan kekurangannya tuh ternyata dia tuh punya keinginan untuk mencoba dan menghadapi si kekurangannya itu, tapi dia tuh harus setuju dulu gitu di wawancaranya. Kita harus nanya dulu kira-kira dia punya kekurangan A, tapi ternyata dia pengen mencoba di SC ini tuh untuk menaklukkan ketakutannya itu. Nah, kita bakalan coba untuk masukin dia ke divisi tersebut gitu. Nah, tanpa kemauan itu juga, kita juga di human resources Yap. itu buat mengembangkan skill kan tujuan Iya. kita masuk SC. Jadi memang ada program yang mendorong anak-anak untuk menghadapi kelemahan itu. Betul. Ya. Wow, jadi cukup panjang ya prosesnya Iya. buat mereka atau anggota-anggota SC sesuai dengan apa yang mereka ingin nih gitu. Iya, betul. Seru guys, banyak banget proses dan pembelajarannya juga ya dari Iya. awal gitu. Oke, jadi selanjutnya kita siap? Siap. Oke, selanjutnya ada Oke, kemarin kan kalian habis launching nih produk baru. Nah, boleh nggak sih dijelasin masing-masing jabatannya tuh ngapain aja? Jadi kan ada beberapa divisi ya di Iya. SC. Nah, kayak artinya apa, terus tujuannya Oke. gimana gitu, dan peran mereka buat produk ini tuh gimana gitu? Oke. Mungkin aku langsung terjun ke setiap divisinya ya. Iya, Jadi yang paling utama tentu buat nentuin produk itu bersama. Jadi kita brainstorming bersama. Ini bagusnya apa ya? Jadi pertama itu yang gerak
itu Department of Marketing. Nah, kenapa marketing? Karena kita usahain ada riset dulu sebelum nentuin produk. Produk ini dibuat untuk komunitas. Jadi kita harus riset dulu, ini komunitas butuhnya apa sih, maunya apa. Nah, lalu itu direalisasikan sama produksi. Betul. Produksi itu benar-benar dari nol, dari larutannya bikin sendiri. Risetnya lumayan. Dan itu lalu dilanjutin ke HRD itu bareng. Nah, marketing produksi itu jalan. HRD itu kayak mengawasinya dan menjaga kalau sumber daya manusianya aman gitu, human resourcesnya aman dan jalannya lancar. Lalu itu PR, setelah produk ada PR langsung mulai berjalan programnya. Iya, jadi buat PR tuh setelah produknya udah ada, terus kita udah tahu target pasarnya mau kemana aja, kita mau memasarkannya tuh di mana aja. Nanti tuh baru PR terjun, kita coba cari komunitas-komunitas yang punya masalah atau tujuan yang sama kayak Endeavor gitu. Kan permasalahan yang kami angkat itu adalah tentang kimia hijau ya, sama orang-orang sibuk yang kami beri solusi, yaitu si anti-wrinkle spray itu. Jadi kami tuh mencoba untuk cari komunitas pecinta green chemistry atau kimia hijau, lalu kami coba buat cari pegawai-pegawai di kantoran, kira-kira tuh mereka apa ya yang dibutuhkan, terus kalau misalkan memungkinkan apakah bisa buat diajak kerjasama kayak gitu. Lalu setelah HRD udah, terus produksi udah, terus marketing udah, PR udah, baru nanti semuanya itu diatur juga sama finance ya buat keuangannya. Jadi setiap program kita itu punya anggaran, kita tuh punya target pasarnya kayak gimana, terus kira-kira alokasi dana itu kayak gimana supaya kita nggak membengkak lah istilahnya pendanaannya kayak gitu. Oh, ternyata gitu. Kalau nggak salah juga tentang kimia hijau itu kita belajar ya di kelas 10 sekarang ya Fatma? Iya betul. Jadi memang alhamdulillah juga karena si kimia hijau ini tuh sebenarnya cukup underrated ya. Kayak si permasalahan itu kurang dapat atensi dari orang-orang, tapi sebetulnya tuh memiliki dampak yang sama besarnya gitu, kayak dampak-dampak sampah lainnya kayak gitu. Betul. Jadi isunya ada gitu ya di lingkungan. Iya betul, ada di Semansa gitu. Dan ngomong-ngomong kalau tadi bicara tentang jabatan dan divisinya, berarti mereka tuh saling melengkapi banget Betul. ya. Ada urutannya, ada fungsi-fungsinya yang saling menguatkan gitu supaya si Saling Endeavor menutupi ini. kekurangannya. Iya betul. Oh iya, terakhir ada divisi sales juga. Oh ya, divisi baru. Nah itu divisi baru di Gen 3. Tugasnya itu apa itu? Menjual. Jadi divisi sales itu kayak anaknya divisi marketing. Yes. Ya, marketing itu memasarkan. Nah, sales itu yang menjualnya. Betul. Semacam menjual secara langsung gitu ya? Iya, kayak door to door gitu. Iya. Contoh. Ya. Oke, terus banyak gak sih anggotanya buat sales itu tuh dari marketing dibagi dua gitu? Ya, dari marketing dibagi Iya, dua. lebih ke kayak gitu sih. Dari marketing dua gitu. Ih, keren. Dulu nggak ada kan, jadi kayak sekarang ada sales, jadi lebih apa ya, lebih prepare ya. Iya, lebih- iya. Matangkan ya kesananya. Oke, Lanjut ke aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, itu pertanyaan selanjutnya. Oke teh, buat pertanyaan selanjutnya ini adalah selama dia ikut SC itu pembelajaran apa yang paling berharga yang kalian dapat, bisa tentang bisnis, kerja tim, atau bahkan soft skillnya. Ada apa aja tuh yang didapat? Kalau yang paling berharga agak susah ya, karena Iya. ini banyak pengalaman yang lumayan ada value-nya. Tapi untuk yang paling berharga menurut aku ya di sisi leadership-nya itu tentu nggak bisa dibelajar di sekolah, harus di organisasi. Dan kemarin juga aku sempat ini kan SC juga mau mengasah skill anak-anak SC. Jadi sempat kita ikut kompetisi di luar SC buat debat bahasa Inggris gitu, MUN conference, dan lumayan tergali skillnya dan dapat kejuaraan. Alhamdulillah. Mungkin dari Oke,
Betul, aku setuju juga sama Teh Galuh soal leadership itu beneran terasa banget gitu di SC. Tapi aku juga belajar caranya buat nurunin ego dan lebih ngertiin anggota masing-masing juga gitu. Kayak aku punya anggota, Teh Galuh juga anggotanya tuh semua SC-nya, sementara aku tuh anggotanya lebih fokus ke divisi. Kalau misalkan aku ngerasa capek, ya aku tuh harus ngertiin juga anggota aku juga kadang merasa capek. Jadi walaupun emang kita dikejar deadline ya harus lihat situasi juga. Kalau misalkan ada yang emang lagi tepar dan segala macam, berarti mau gak mau harus reschedule atau minta bantuan dari pihak lain kayak gitu sih. Iya, karena organisasi kan bukan hanya Iya, kerja bareng ya. Iya. Dan emang harus ada kekeluargaannya juga. Iya, betul. Bagi kalian yang VP-VP-nya harus Iya. pastiin banget kalau anggota-anggotanya aman, anggota-anggotanya lagi kenapa, karena kan kalian yang memegang Iya. tersebut. Iya, walaupun betul sih harus profesional, harus tetap benar. sesuai job desk gitu. Kayak kita juga ada peraturan dari awal, kita harus ngikutin job kita masing-masing harus selesai karena kita kan perusahaan gitu ya, ada target yang harus dicapai. Cuman kan dari sisi kemanusiaannya juga harus dilihat ya. Kalau misalkan mereka capek nggak boleh overwork dan segala macam. Betul, karena kan nggak kerja full gitu ya. Iya. Itu juga manusia. Betul. Oke, selanjutnya Kak, pertanyaan. Ih, ternyata udah sedikit lagi nih guys, teman-teman. Oke. Nah, balik. Nah, jadi aku di sini nih pertanyaannya kayak kasih dong alasan kalian nih kenapa anak-anak Semansa harus banget gabung di SC ini. Misal buat gen keempat ya. Oh, berarti ngajak ya, berarti maksudnya ngajak. Baru nih. Kayak apa sih dari kalian tuh hal-hal yang sangat-sangat harus gitu. Anak-anak Semansa tuh harus masuk SC karena ini gitu. Karena Karena SC ada hal misal ini. nih SC beda dari yang lain karena ada apa. Jadi kayak daya tarik mungkin ya, daya tarik dari SC supaya anak-anak Semansa tuh masuk gitu. Oke, mungkin sekarang juga di generasi 3 sebenarnya kita ada ruang buat anggota baru ya. Jadi boleh banget nih kita itu beda dari organisasi lain. Satu karena cara operasionalnya, sistemnya kita yuk beda, kita rasa kekeluargaannya lebih dapet karena emang environmentnya lebih santai ya. Iya, jadi kita emang sering informal gitu ya. Kalau misalkan segala macam, jadi kita lebih bikin si anggotanya tuh merasa gak ke pressure gitu. Walaupun Jadi kita dibawa enjoy perusahaan ya? iya dibawa bener, enjoy, tapi tetap serius sih buat jobnya kayak gitu. Dan dimana lagi kita bisa pegang perusahaan sebagai anak-anak kayak belum lulus SMA udah bisa pegang perusahaan. Udah ada sertifikatnya dan ada gajinya sih. Iya, itu nambah uang jajan, nambah uang jajan. Iya benar-benar. Ya sih, itu salah satu hal yang dulu kenapa aku mau masuk SC karena Uang jajan. Bener, karena selain uang jajan emang banyak banget sih pengalaman baru terlebih di bisnis ya. Jadi kayak wah dari sekarang kita udah diajarin gitu. Iya, jadi betul banyak banget. banget manfaatnya karena emang dilatih dari sekarang buat jadi pembisnis gitu. Karena kan bisnis gak semudah itu ya. Iya. Prosesnya dari awal sampai Harus nanti. ada Iya. tahapannya. Gitu. Ayo masuk SC, soalnya ini tuh kayak simulasinya gitu sebelum teman-teman kalau misalkan ada yang pengen masuk jurusan manajemen gitu contoh. Nah, belajar lu di SC walaupun ya pasti bakalan beda sih sama realitanya nanti karena ini masih skalanya kecil tapi ya buat pelatihan atau kayak skill dasarnya udah dapet gitu. Karena benar-benar bermanfaat. Iya. Beneran gitu. Oke. Lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, Oke guys, jadi ini pertanyaan terakhir. Apa tuh? Jadi buat pertanyaannya ini adalah apa motivasi atau hal yang mau kalian sampaikan ke teman-teman Semansa yang pengen coba berbisnis? Boleh dong kasih tahu tips dan triknya. Gimana tuh? Mungkin kalau bisnis itu banyak resikonya ya. Tapi menurut kita ya itu cobain aja, ambil resikonya karena kalian belum tahu ini bakal lancar atau enggak kalau belum dijalanin. Betul.
aku juga pernah baca quotes gitu dari seorang, pokoknya kayak tokoh gitu ya, aku lupa nama tokohnya siapa, pokoknya katanya lebih mending kita merasakan menyesal karena kegagalan Betul. daripada menyesal karena belum pernah mencoba Iya. gitu. Itu Jadi kalimatnya. ya terus Jadi barudak quotes banget. aduh, kalau kita lihat ya pokoknya di Semansa juga banyak kan quotes kayak inspiratif Iya, gitu ya. betul. Pokoknya jadi walaupun kita masih merasa aduh aku kayaknya nggak bisa, aku nggak capable, tapi cobain aja dulu karena kita sebenarnya nggak bakalan tahu kapan kita bakalan siap dan bisa meraih hal tersebut. Jadi Memicu ya semangat yang ada betul, ya, jadi buat memulai suatu hal baru yang betul akan dirasain kan. betul, jadi ambil dulu lah first stepnya, baru setelahnya kalau misalkan kita mandet atau segala macam kan di SC ini tuh kita punya partner ya dalam bekerja, jadi pasti kita bisa backup satu sama lain insya Allah gitu. Cobain aja dulu. Oke, mungkin dari Galuh ada teman lagi? Apa ya, jadi bingung ini. Ya itu sebenarnya quotes itu bisa diterapin di semua aspek kehidupan. Dan juga buat anggota SC nih dan juga anak-anak yang mau ikut SC itu boleh banget bisa langsung daftar atau enggak hubungin aku aja, nggak apa-apa, langsung di PC, nanti aku bantu karena kita gak tahu kalau kita bisa ini tanpa mencobanya. Iya. Gitu. Intinya jangan coba apa ya? Jangan lupa menyerah dulu coba sebelum dulu gitu. Iya, betul Karena kita nggak banget. tahu kedepannya bakal gimana. Nggak tahu Jalanin ada hal aja baru. dulu. Iya, jalanin aja dulu. Coba aja dulu. Coba Kalau kan dulu. kita nggak tahu ya itu nanti kedepannya akan bermanfaat atau bahkan jauh lebih bermanfaat dan lebih baik. Iya betul. Gitu. Oke guys, gak kerasa. Udah banyak nih pertanyaan yang kita tanyain. Keren banget sponsor people. KSC udah Iya. banyak banget dari kalian juga yang kita sampein. Iya. Terima kasih banyak Galuh sama Fatma. Terima kasih. Jadi banyak banget pelajaran dan hal-hal baru yang kita tahu ya tentang SC, dan bagi Betul, Tanay. Semansa people juga banyak hal yang kalian udah tahu nih dari SC itu seperti apa. Nah, jadi jangan lupa buat beli apa ini? Ini Wrinklies. Kita kita punya itu jargonnya, mau nggak teh? Boleh. Nah, jargonnya tuh kayak gini. Kita punya jargon wrinkle free, worry free. Jadi itu tuh sesuai aja sama kenyataannya. Kalau misalkan baju kita kusut terus kusutnya hilang, kita udah nggak perlu overthinking orang-orang mikirnya kayak gimana nggak sih. Nah kayak gitu. Nah jadi buat si gerakannya tuh kayak gini. Pertama Wrinklies itu wrinkle free, worry free. Iya kayak gitu. Oke. Boleh kita coba sekali lagi. Oke. Boleh aku nanti bilang wrinklies terus kita langsung jargon ya. Oke. Wrinklies, wrinkle free, worry free. Ya. Sukses terus ya. Oke. Semansa people, jadi cukup sampai sini aja episode kali ini. Sampai ketemu di episode Sarwa selanjutnya. Selanjutnya.